warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban. Al-ayat. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga sampai sekarang ini. Dan sholawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Raja seluruh umat, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Ibu Lisva Sentosa selaku pembimbing pada pelajaran tablik, dan teman-teman sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya memperkenalkan dengan pidato yang berjudul Mari Mewujudkan Mimpi. Kalian pasti pernah kan punya mimpi, terus ada aja orang yang ngomong kayak gini, mimpinya ketinggian banget sih, sadar ekonomi dong. Atau bilang kayak gini, lu mimpi tinggi banget sih, emangnya lu bisa ngeraih mimpian lu? Nah, makanya dari sekarang kita ubah pola pikir kita dari yang dulunya negatif menjadi positif. Positif seperti apa, Kak? Seperti kayak gini. Kita kalau doa, dulu doanya gini, ya Allah, hamba pengen umroh bersama kedua orang tua hamba. Sekarang doanya kudu diubah, harusnya kayak gini, ya Allah, hamba pengen umroh minimal setahun sekali, dan hamba bisa membawa jutaan serta miliaran orang untuk umroh ke tanah suci, ya Allah. Nah, kudu gitu. Kenapa gitu? Kok doanya panjang banget sih, Kak? Iya, kalau doa itu nggak usah tanggung-tanggung. Kalau doa itu harus terus berdoa. Sebut aja apa yang kita pengen, sebut aja apa yang kita pingin, sebut yang kita impikan apa. Nah, makanya kenapa Nabi Ayub alaihissalam kalau berdoa itu lama banget dalam sujudnya, sampai-sampai iblis meniupkan penyakit ke seluruh kulitnya di waktu sujud. Karena beliau kalau doa itu nggak pernah tanggung-tanggung, langsung kita sebut apa yang kita pengen. Jadi gitu. Kunci pertama dalam mewujudkan mimpi itu adalah berdoa. Maka kata Allah dalam firman-Nya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina dan dina. Al-Quran Surat Al-Mu'minin ayat 40. Nah, dalam ayat tersebut sudah jelas kata Allah, berdoalah kepadaku atau memintalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Jangan pernah takut ekonomi kita rendah, tapi kita punya impian yang benar-benar tinggi gitu. Allah itu maha kaya, makanya kita punya impian tinggi. Jangan pernah takut, karena kita punya Allah sang maha kaya. Seperti itu. Berdoa terus. Kalau kita punya impian besar, maka doanya harus super besar. Seperti itu. Nah, terus setelah berdoa kita harus sholawat. Kenapa sholawat, Kak? Iya, karena sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Ibarat kata mah gini, sholawat itu adalah bahan bakar untuk doa itu nembus ke langit.
Sesuai kata Allah dalam firman-Nya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang dimana artinya seperti ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah untuk bentuk penghormatan atasnya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Barang yang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, maka akan mendapat syafaatnya. Nah, kita pengen punya barang, pengen punya impian, pengen punya cita-cita. Kita doa, kita banyakin sholawat. Emang boleh ya kak, kalau sholawat itu tujuannya mengejar sesuatu? Bukan kayak gitu. Kita bersolawat balik lagi kepada semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya cerita yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Dulu, waktu zaman kekeringan di suatu desa, di desa itu kekeringan, tidak ada hujan. Maka seorang perempuan menangis di dekat sumur tersebut karena di sumur itu tidak ada air sama sekali, terus tidak turun hujan. Nah, seorang perempuan itu duduk sambil terus menangis dan bersolawat kepada Rasulullah serta berdoa. Tidak lama perempuan itu duduk di dekat sumur tersebut, secara tiba-tiba dengan keberkahan solawat Rasulullah, Allah langsung menurunkan hujan serta sumur itu terisi air. Jadi seperti itu. Kita punya impian, kita punya mimpi, kita solawatin terus, kita doa terus. Sama-sama, yuk kita bangun, kita raih. Dan kunci kedua itu adalah usaha. Kenapa usaha kak? Kan berdoa tanpa usaha itu jalan menuju kemenangan. Kemenangan seperti apa? Kemenangan yang dimana impian kita, cita-cita kita bakal keraih semuanya sama Allah. Emang doa gak cukup ya kak? Bukannya gak ada doa yang sia-sia. Iya, semua doa itu gak ada yang sia-sia. Tapi ibarat kita mah gini, kita pengen pergi ke suatu tempat, pengen cepat sampainya. Nah, terus ibarat doa itu mobil, usaha itu adalah bensinnya. Mobil tanpa bahan bakar tidak akan pernah jalan, seperti itu. Allah ngelihat kita itu dari usaha dan doa kita terus. Makanya kalau impian kalian, impian kita semua ingin cepat tercapai, maka kita harus berdoa, bersolawat, dan berusaha. Maka sesuai kata Allah dalam firman-Nya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin la yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dimana artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Nah, makanya jelas di situ kata Allah. Allah tidak akan merubah keadaan kita sebelum diri kita sendiri yang merubah keadaan kita sendiri. Makanya kita harus perlu usaha. Kalau doa nggak ada yang sia-sia, maka usaha pun tidak pernah ada yang sia-sia. Begitu. Yang ketiga adalah bersodakoh. Kenapa bersodakoh, Kak? Karena kita bersodakoh kepada orang. Dan itu bakal balik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Kita bersodakoh kepada orang, itu bakal balik lagi ke diri kita. Semoga ceritanya bermanfaat untuk kita semua. Dulu ada seorang perempuan, dia ingin sekali yang namanya mondok pesantren di modern. Tapi dengan keadaan ekonomi yang dalam Korea itu krisis gitu ekonominya. Dia ingin sekali mondok pesantren, maka datanglah ia kepada sang guru. Kata gurunya, bersolawatlah kamu. Nah, seorang perempuan itu bersolawat terus kepada Rasulullah, bersolawat terus. Terus ayahnya itu melihat anaknya dengan sungguh-sungguh bahwa anaknya itu ingin sekali menuntut ilmu di pesantren modern. Dia satu keluarga itu mempunyai satu harta, yaitu motor seorang ayah tersebut. Karena motor tersebut itu kendaraan untuk ayahnya bekerja. Suatu ketika ayahnya
menjual motor tersebut, tapi uangnya tidak dipakai dengan semata-mata untuk membiayai anaknya kuliah, tapi uangnya tersebut disodakohkan. Semua uang hasil menjual motor itu beliau sodakohkan untuk orang yang lebih membutuhkan. Singkat cerita, pada 2 minggu ayahnya menjual motor, anaknya dapat informasi bahwa dia keterima di pondok pesantren modern tersebut. Jadi begitulah keutamaan sholawat dan sodako. Nah, setelah 2 minggu dari anaknya keterima di pondok pesantren tersebut, ayahnya mendapat kabar bahwa ia dihadiahi satu motor oleh orang hamba Allah yang berbaik hati. Jadi itulah keutamaan bersolawat, bersodakoh, doa, usaha. Seperti itu. Terus ada yang nanya, Kak, boleh gak sih kita mengeluh? Ya boleh dong, karena kita mengeluh, tapi kita aduin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah aja menciptakan manusia itu bersifat suka mengeluh. Kata Allah dalam firman-Nya, Inna khuliqal insana aluan. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersifat suka mengeluh. Tapi mengeluh jangan terlalu berlebihan, karena kita punya Allah. Allah memang menciptakan manusia itu bersifat suka mengeluh, tapi Allah tidak pernah mengajarkan hambanya untuk selalu berbuat hopeless atau seakan-akan tidak ada harapan. Kita punya Allah Sang Maha Kaya, punya Allah Sang Maha Pengabulkan. Kak, pengen keliling dunia, tapi kira-kira saya nggak bisa apa-apa, Kak. Saya hanya bisa berdoa, hanya bisa sholawat, hanya bisa usaha, hanya bisa sodako, tapi belum dikabulkan juga, Kak, doa saya. Itu kenapa ya? Nah, sebab semua doa itu ada prosesnya. Jadi kalau kita doanya udah banyak, kita ngerasa kita doanya udah banyak, tapi menurut Allah doa kita masih sedikit, maka kita harus kejar lagi doa kita. Atau mungkin itu adalah bentuk proses Allah ngelihat sampai mana batas kesabaran kita. Seperti itu. Jadi selaku masih muda, sama-sama kita bangun lagi mimpi kita. Yang masih belum punya mimpi, hayu bangun lagi mimpi kita. Kita kerjakan lagi yuk sama-sama tahajud kita kencengin lagi. Kita rutinin lagi duha kita. Karena Allah itu senang banget melihat hambanya yang berdoa sampai bercucuran air mata. Itu Allah senang banget. Makanya kita sama-sama berdoa, minta dilindungi dunia serta akhirat kita. Dan satu lagi, ada yang perlu kalian ketahui, bahwa semua yang kita punya di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah titipan Allah. Maka apa yang kita punya di dunia saat ini adalah apa yang kita bakal pertanggungkan di akhirat nanti. Seperti itu. Kadang manusia suka kayak gini, pengen punya motor, udah terkabul punya motor, terus pengen punya mobil, udah terkabul punya mobil, pengen punya pesawat, udah terkabul punya pesawat, pengen keliling dunia. Nah, seperti itulah manusia. Semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersolawat, berdoa, usaha, dan bersodakoh itu niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai di ujung pidato saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya yang sempurna itu adalah ilmu. Yang selalu kekurangan itu adalah diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wallahumma illa biaqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.